warahmatullahi wabarakatuh. Dalam video kali ini saya akan menjelaskan materi tentang organisasi keagamaan di Indonesia sebelum kemerdekaan. Video ini untuk memenuhi tugas pada mata kuliah Sejarah Indonesia Masa Pergerakan Nasional di semester 3. Untuk dosen pengampunya yaitu Bapak Kuswono MPD. Organisasi keagamaan di Indonesia sebelum kemerdekaan. Yang pertama, Muhammadiyah. Yang kedua, Nahdlatul Ulama. Yang ketiga, Al-Irsyad. Yang keempat, Persatuan Islam. Dan yang kelima, Ahmadiyah. Muhammadiyah. Muhammadiyah adalah gerakan Islam, dakwah amar ma'ruf, nahi munkar dan tajdid, bersumber pada Al-Quran dan hadis, sedangkan maksud dan tujuannya ialah menegakkan dan menjunjung tinggi agama Islam sehingga terwujudnya masyarakat Islam yang sebenar-benarnya. Muhammadiyah merupakan organisasi kemasyarakatan yang terlahir dari hasil pergejolakan pemikiran pendirinya. Sebagai sebuah organisasi yang pada hakikatnya merupakan gerakan, Muhammadiyah memiliki tujuan, di samping usaha kerjasama dan sekelompok orang yang disebut anggota persyarikatan, yang bekerja melaksanakan usaha tersebut untuk mewujudkan tujuan yang telah ditentukan. Sejak berdirinya pada 1912, Muhammadiyah dikenal sebagai gerakan Islam yang bergerak di bidang dakwah. Haidar Nasir menyebutkan Muhammadiyah tidak berjuang di lapangan politik serta tidak memiliki hubungan apapun dengan kekuatan politik manapun di negeri ini. Bersama berjalannya waktu, Muhammadiyah terus membentengi dirinya dengan apa yang disebut kitah atau garis perjuangan yang telah mendarah daging dalam persyarikatan ini. Meskipun demikian, Muhammadiyah menyadari dalam perjalanannya tidak lepas dari pengaruh dan tarikan politik. Kondisi politik tertentu memang selalu memberikan tekanan, bahkan paksaan tertentu kepada Muhammadiyah untuk melahirkan ikhtar atau tajdid politik. Fakta sejarah telah memperlihatkan bahwa organisasi kemasyarakatan dimasuki oleh politik. Kendati antara satu organisasi Islam dengan yang lainnya memiliki keberagaman pola dalam memainkan peran politiknya, dunia politik telah memberikan tekanan atau paksaan tertentu. Nahdlatul Ulama. Nahdlatul Ulama didirikan oleh 3 kiai atau ulama besar, yakni Hadratus Syaikh Hasyim Asy'ari, Kiai Abdul Wahab Hasbullah, dan Kiai Bisri Syansuri. Nahdlatul Ulama didirikan sebagai salah satu organisasi yang menggerakkan umat untuk tetap berada dalam jalur Ahlus Sunnah wal Jamaah, di mana kala itu sedang terdapat propaganda mazhab Wahabi yang sebagian besar melanggar aturan Ahlus Sunnah wal Jamaah. NU didirikan pada 31 Januari 1926 di Surabaya. NU terbentuk atas usulan dari Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari saat adanya pertemuan Komite Hijaz, di mana beliau mengusulkan untuk tetap melanjutkan Komite Hijaz namun berbasis untuk umat Islam. Sehingga bersamaan pada hari itu dibentuklah NU atau Nahdlatul Ulama. NU atau Nahdlatul Ulama sendiri memiliki arti kebangkitan para ulama yang menandakan organisasi ini mengikuti arahan para ulama dalam mewujudkan Islam Ahlus Sunnah wal Jamaah berdasarkan Al-Quran dan hadis. NU menjadi organisasi yang mewadahi segala bentuk pikiran umat dalam menentukan hukum-hukum syariat, dan nantinya organisasi ini akan mengeluarkan semacam hukum yang telah didasarkan pada Al-Quran dan hadis. Al-Irsyad.
Al-Irsyad merupakan suatu perhimpunan atau lembaga yang muncul dari adanya segolongan umat keturunan Arab Alawi yang masih menganggap derajat sosialnya lebih tinggi dari golongan Arab yang bukan dari keturunan Syahid, termasuk juga merambah kewajinan di Indonesia. Ini terjadi pada tubuh perhimpunan Jamiat Khair, sehingga memunculkan sosok yang juga Syekh menentang terhadap adanya penggolongan manusia, yaitu Syekh Ahmad Surkati. Beliau berpendapat bahwa manusia sama di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala tanpa membeda-bedakan suku, ras, dan agama, yang hanya membedakan keimanan dan ketakwanya kepadanya. Perhimpunan Al-Irsyad lebih telah memfokuskan perhatiannya pada bidang pendidikan Islam. Hal ini dapat dilihat berdirinya cabang-cabang Al-Irsyad di beberapa pelosok tanah air dan telah mendirikan sekolah-sekolah, mulai dari tingkat dasar sampai pada tingkat menengah. Membedakan dengan pondok pesantren yang menekankan penghafalan, masalah teologi dan hukum. Akan tetapi, sistem pendidikan dan pengajaran mengutamakan pelajaran bahasa Arab agar murid-murid madrasah mampu memahami ajaran Islam yang komprehensif dengan baik. Demikian pula pada bidang keagamaan, Al-Irsyad telah berusaha keras untuk mengembalikan masyarakat kepada pemurnian ajaran Islam yang benar, sehingga segala bentuk aktivitas hidup dan kehidupan umat Islam selalu berlandaskan pada Al-Quran dan hadis yang penekanannya pada akidah ketauhidan, guna mewujudkan pribadi muslim dan masyarakat Islam menuju keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Persatuan Islam. Persatuan Islam pada tahun 1931 didirikan di Bandung. Dalam perjalanannya mengalami stagnasi yang terlihat jelas, walaupun kebanyakan orang memandang Persatuan Islam sebagai organisasi Islam yang memang keras dalam penerapan suatu ketentuan yang berbeda dalam masyarakat. Persatuan Islam yang berperan memposisikan diri dalam purifikasi atau pemurnian terhadap praktek keislaman yang mengundang pada pembaharuan pemikiran keislaman atau harokah tajdid. Persatuan Islam dianggap sebagai sebuah jamiah diniyah atau organisasi keagamaan yang selalu tegas dalam menentukan sikapnya terhadap budaya Indonesia tradisional, budaya Barat, dan terhadap pemikiran serta praktek Islam tradisional. Sebagai organisasi dakwah, Persatuan Islam selain harus mampu konsisten dan bertahan pada prinsip-prinsip kitab perjuangan dalam pemberantasan TBC atau takhayul, bid'ah, khurafat, dan bentuk-bentuk kemusyrikan lainnya. Persis juga harus lebih solid dan dinamis menghadapi tantangan dakwah yang kian hari kian berat dan semakin kompleks. Ahmadiyah merupakan aliran agama yang berasal dari Kadian, India. Sejarah lahirnya Ahmadiyah ini pada awalnya adalah sebagai salah satu organisasi Islam di India. Ahmadiyah berdiri pada 23 Maret 1889 ketika Mirza Ghulam Ahmad
mengaku telah mendapatkan ilham dari Allah. Ia membait 40 orang di India. Pada saat itulah pengikut Mirza Ghulam Ahmad mengakui ia sebagai peletak dasar berdirinya organisasi Al-Jamaah Al-Islamiyah Al-Ahmadiyah atau Jamaah Islam Ahmadiyah. Ahmadiyah memiliki kepercayaan bahwa ada nabi setelah Nabi Muhammad, yaitu Mirza Ghulam Ahmad. Pengertian kataman nabiyin atau nabi penutup, dan Ahmadiyah mempercayai bahwa Nabi Isa telah wafat, serta Ahmadiyah mempercayai Imam Mahdi telah datang, yaitu dalam bentuk wujud Mirza Ghulam Ahmad. Secara garis besar, ajaran Ahmadiyah sama dengan ajaran Islam pada umumnya, namun perbedaan terletak pada pengakuan Ahmadiyah mengenai adanya nabi setelah Nabi Muhammad dan status kenabian Mirza Ghulam Ahmad. Seiring dengan perkembangannya, ajaran Mirza Ghulam Ahmad berhasil tersebar ke negara lain seperti Inggris, Amerika, Jerman, dan juga Indonesia. Demikianlah materi yang dapat saya sampaikan pada video ini. Saya mohon maaf apabila terdapat tutur kata yang kurang berkenan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.